Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Bapak. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Nah, terima Selamat kasih. siang Pak, selamat siang. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas. Iya Pak, siap Pak, biar kita masuk surga ya Pak. Kawan-kawan, mari kita berdoa dulu, biar kita berkah di pembelajaran ini dan semuanya sehat. Pak Juni juga sehat. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Terima kasih Iwan sudah memimpin berdoa. Pembelajaran di sini sudah masuk semua ya, sudah berangkat semua ya, tidak ada yang absen ya. Ya, kalau sudah tidak ada, baik kita mulai pembelajaran ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks berita, yaitu nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita dan bagaimana cara menyimpulkan isi berita. Nah, dalam pembelajaran hari ini nanti tujuannya adalah yaitu yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan pengertian unsur-unsur berita dengan benar, kemudian kalian dapat menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita dengan lengkap, kemudian kalian dapat menyimpulkan isi berita dengan tepat, dan yang terakhir adalah kalian dapat menanggapi isi berita dengan benar. Nah, anak-anak, pasti kalian semua sudah pernah membaca atau mendengar berita kan? Pasti semua sudah ya. Kemudian berita apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Berita apa? Ya, coba Iwan, berita apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ada Pak, itu berita artis sudah siuman dari komanya. Tukul Arwarna sudah siuman Pak. Basani, berita apa yang sudah kamu baca? Juga belum sempat lihat berita karena dari tadi masih di sekolah belajar. Oh, seperti itu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi berita ini dapat mudah kita temukan ya. Untuk sekarang kita bisa mendapat berita baik itu dari surat kabar ya, kemudian dari media elektronik, dari televisi, dari radio, ataupun sekarang lebih mudah lagi dengan cara kita membuka berita di internet ya. Nah, di sini akan Bapak sampaikan contoh teks berita. Nah, saya minta salah satu dari kalian membantu Bapak untuk membacakan. Siapa yang mau? Ya, silahkan Ika. Ya, boleh sekali. Silahkan dibaca. Terima Kemudian kasih, Pak. kemudian yang lain mohon disimak ya. Karena setelah ini nanti setelah selesai dibacakan nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan berita ini. Nah, jadi tolong semua harus menyimak. Ya, silahkan Ika dibacakan. Baik Pak. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok, non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok, non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu. Beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sudah selesai, Pak. Terima kasih banyak ya Ika sudah membantu untuk membacakan teks berita ini. Kemudian tolong diturunkan.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, berdasarkan berita yang sudah kalian simak ya, sudah kalian cermati tadi, apa yang diberitakan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa yang diberitakan di situ? Saya, Pak. Ya, Iwan, silakan. Terjadinya penumpukan atau antrian truk di pelabuhan penyeberangan. Ya, betul sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini saya tujukan pada Basani karena sudah angkat tangan ya. Ya, untuk Basani, gimana peristiwa yang ada dalam berita itu terjadi? Untuk nomor 2 ya Pak, di Pelabuhan Merak Pak. Ya, betul sekali ya. Itu terjadi di Pelabuhan Merak. Ya, Oh iya Bu Rina. ya. Waktunya pada hari Sabtu, tanggal 15 November ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan keempat. Siapa yang ada dalam peristiwa itu? Siapa? Pengendara Coba. truknya ya Pak. Ya, betul ya. Jadi pengendara truk ya. Pengendara truk yang sedang antri di pelabuhan atau itu ya di penyeberangan. Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa yang ada dalam berita itu terjadi? Nah, Hamdina ternyata angkat tangan. Ya, silakan Rina. Karena menjelang mau Lebaran Pak. Ya, betul sekali ya. Ya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana peristiwa yang ada dalam berita itu terjadi? Coba Iwan. Oh ini Ika. Siapa? Ya. Oh iya, Iwan dulu, siap. nanti Ika. Iya Pak, itu terjadi karena arus truk meningkat dalam 2 hari terakhir, begitu Ya, Pak. betul ya. Nah, terus tadi sepertinya Ika juga ingin menjawab. Silakan Ika. Iya, Pak, jawabannya sama. Oh, jawabannya sama ya. Bagus ya. Iya. Jadi itu adalah beberapa hal yang ada di dalam berita. Nah, ciri-ciri teks berita di sini yang pertama adalah faktual ya. Jadi bersifat nyata. Kemudian aktual berarti bersifat yang kekinian atau yang sedang terjadi. Kemudian sistematis. Ya, jadi penyajian disesuaikan dengan struktur urutan kronologis peristiwa yang disajikan. Kemudian semua unsur yang ada di dalamnya itu harus lengkap ya. Semua unsur beritanya itu harus lengkap. Kemudian yang keempat di sini seimbang. Artinya apa? Artinya di dalam berita ini harus objektif ya, tidak memihak kepada salah satu pihak. Dan yang terakhir adalah komunikatif. Nah, artinya apa komunikatif? Nah, artinya adalah dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita bisa melihat unsur-unsur dalam berita ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, nah itu merupakan sebuah unsur-unsur di dalam sebuah berita ya. Nah, minta tolong untuk ini dibacakan. Coba Basani bisa minta tolong Baik Pak. dibacakan. Baik Pak. Agar mudah diingat, 6 unsur tersebut disingkat dengan adik Simba. Apa berisi pernyataan yang menjawab apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, di mana, berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Yang ketiga, kapan, menyebut waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, siapa, memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa, memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana, menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa. Ya, terima kasih ya. Sudah dibantu untuk membacakan. Nah, jadi di dalam berita di sini ada beberapa unsur yang harus ada ya. Kalau biasanya kan sering kita sebut dengan unsurnya itu 5W plus 1H ya. Nah,
Tapi juga bisa kita singkat-singkat ya, biar lebih mudah. Di sini menjadi adik Simba. Nah, adik di sini merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kalau apa ini berkaitan dengan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Nah, kemudian di mana pasti berhubungan dengan tempat kejadian peristiwa. Kemudian kapan berkaitan atau menyebut waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan siapa? Nah, siapa tentu adalah orang-orang yang ada di dalamnya ya. Kemudian mengapa berarti yang memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan bagaimana berarti menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa itu terjadi. Nah, itu ya anak-anak. Jadi bisa kalian ingat-ingat unsur teks berita itu dengan singkatan adik Simba ya. Tuh. Untuk yang materi selanjutnya di sini adalah bagaimana kita meringkas sebuah berita. Nah, jadi kan caranya bagaimana? Yaitu kita harus mendengarkan atau membaca berita ya. Kemudian kita mencatat pokok berita berupa adik Simba tadi atau berupa unsur-unsurnya tadi, kemudian kita dapat menyampaikan kembali secara ringkas. Jadi kita pilih poin-poin atau inti-inti yang ada di dalam berita tersebut. Selanjutnya di situ cara menyimpulkan ya hampir sama ya. Jadi kita harus mencermati atau membaca berita, kemudian kita membuat sebuah kesimpulan dari unsur-unsur berita tersebut. Nah, anak-anak untuk materi hari ini, kemudian kemarin untuk pembagian kelompok sudah saya sampaikan ya. Nah, jadi kelas ini sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, di sini nanti akan Bapak berikan LKPD. Nah, dalam LKPD tersebut nanti akan ada contoh teks berita, kemudian nanti kalian harus dapat menentukan unsur-unsur teks berita, kemudian yang kedua bisa menyimpulkan isi. Nah, ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini mudah ditangkap? Mudah, Pak. Kamu sudah ditangkap? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Sudah ditangkap ya? Ya, baik anak-anak. Kalau begitu kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi di dalam berita di sini harus memuat beberapa unsur ya. Ada memuat 6 unsur berupa 5W plus 1H atau juga bisa disingkat dengan adik Simba. Ya. Kemudian dari dari unsur-unsur tersebut itu bisa kita buat menjadi sebuah simpulan dari teks berita. Ya, anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan di rumah kalian pelajari terlebih dahulu, belajar di rumah tentang materi menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Ya. Dan setelah ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu nanti mengerjakan berupa soal di Google Form. Nanti linknya akan saya kirimkan ke salah satu dari perwakilan kalian ya, ketua kelas nanti akan saya kirimkan, kemudian nanti bisa disampaikan ke teman-temannya. Ya, seperti itu anak-anak. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang.